Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya, apalagi seorang tokoh masyarakat. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Jadi gini, Refli ini, saya mau bicara sedikit, Refli ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya karena saya pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan perbaiki cara ngomong Mbak Irma tadi, ya kan? Boleh lah biar rame sedikit. Gini, kalau kita bicara teori harus hati-hati. Demokrasi itu padanannya nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu rule of law, negara hukum. Jadi itu adalah two side in one coin, dua sisi dari mata uang yang sama. Makanya Indonesia disebut sebagai constitutional demokrasi. Jadi demokrasi yang berlandaskan hukum atau konstitusi. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, itu bukan berarti demokrasi membutuhkan hukum saja. Demokrasi, kedaulatan rakyat, hukum adalah nomokrasi. Jadi kalau konsep-konsep seperti itu saya kira kita sudah selesai dengan itu. Yang jadi masalah adalah kan konsep aplikasinya. Ketika kita bicara tentang oposisi, di antara kita saja beda-beda loh cara berpikirnya. Oposisi itu apa? Karena kita sesungguhnya ketika kita ingin menolak terminologi oposisi, kita bicara mengenai Indonesia tidak mengenal oposisi. Tapi tokoh-tokoh politik selalu ngomong tentang oposisi. Makanya menurut saya yang harus kita sepakati hari ini adalah bahwa saya setuju gaya Dedi. Oposisi itu adalah kesediaan Anda berdiri di luar pemerintahan. Karena bagaimanapun harus ada partai yang di luar pemerintahan. Anda bayangkan kalau seandainya semua partai ada di dalam pemerintahan. Saya bisa mengkritik. Itu kalau Anda berpikir bahwa yang namanya parlemen member itu individual basis. Anda boleh ngomong apa saja A, B, C. Tapi begitu partai politik mengatakan A, semuanya A. Even Dedi sekalipun. Hari ini dia mengatakan oposisi yes, oke? Tapi begitu nanti partai politik mengatakan, no. Kita tidak di luar pemerintahan, kita masuk. Selesai dia. Tapi itu belum putus, Bang. Belum putus sampai 24 Mei ya, Bang Dedi. Saya ingin mengatakan bahwa di kita itu ada paradoks. Di satu sisi, sistem pemerintahan presidensil, tetapi di sisi lain tidak individual basis. Saya ingin mengatakan, Prabowo boleh ngambil semua partai politik dalam pemerintahannya. Tapi jangan berasumsi bahwa dia membeli semua partai politik. Harusnya semua anggota DPR itu adalah dalam tanda kutip oposisi terhadap pemerintahan. Tentu oposisi yang loyal dan konstruktif. Jadi, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa program itu jelek, Anda katakan jelek. Kalau bagus, Anda katakan bagus. Sama seperti saya. Saya akan mengatakan Prabowo bagus in some term, tetapi saya mengatakan tidak bagus. Nah, jangan sampai ketika kita tidak bagus, itulah kemudian timbul masalah-masalah hukum, diadukan. Maka demokrasi tidak akan berjalan ketika teror kemudian diutamakan.